wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Rinda dalam video pembelajaran Sosiologi kelas 12. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas tentang materi terakhir di bab 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan globalisasi, gejala-gejala globalisasi, ruang lingkup globalisasi, dan yang terakhir ini kita akan membahas tentang dampak globalisasi. Kita telah mengetahui betapa globalisasi merasuk ke dalam berbagai aspek masyarakat. Kita bahkan melihat langsung kenyataan yang dihadapi setiap pekerjaan yang lahir dari perkembangan teknologi. Wartel tutup, warnet mulai langka, koran, majalah, dan segala media cetak tinggal sedikit peminatnya. Mereka akan segera menganggur dan tersingkir jika tidak segera melakukan migrasi teknologi. Nah, dari beberapa fenomena globalisasi tadi, masih ingat kan tentang pengertian globalisasi? Ya, globalisasi merupakan suatu proses mendunia di mana tidak ada lagi batasan-batasan antar negara. Dengan adanya globalisasi, masyarakat akan saling ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Nah, dari adanya globalisasi ini pasti akan menimbulkan yang namanya dampak atau akibat bagi masyarakat itu sendiri, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari beberapa bidang tersebut. Coba perhatikan lagi fenomena berikut ini. Globalisasi mendorong suatu negara dan masyarakat berdagang lintas negara. Contoh produk Indonesia yang dikenal dunia bisa kalian lihat di video ini, tapi produk-produk ini adalah contoh perusahaan yang memang sudah besar. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha kecil? Nih contohnya. Jadi, kalau kalian nanti memilih untuk jadi pebisnis, jangan pesimis. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang bisa melebarkan sayap bisnisnya ke luar negeri. Orang-orang asing pun tidak segan berinvestasi ke Indonesia. Dengan jumlah masyarakat yang besar dan dengan perilaku konsumtif yang tinggi, tentu jadi satu peluang bagi perusahaan asing untuk mencari keuntungan yang lebih besar di Indonesia. Kenal marketplace ini? Saking seringnya lihat iklan ini, saya sampai hafal loh sama jingle-jinglenya. Tapi ada yang tahu nggak? Bisnis e-commerce ini ternyata milik asing loh, yaitu milik SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Meskipun milik asing, ternyata Shopee lebih banyak meraup keuntungan dari pengguna-pengguna Shopee Indonesia daripada pengguna Shopee di negara asalnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat nih dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri yang besar. Nah, biasanya industri rumahan itu akan kalah dengan adanya industri besar, apalagi kalau industri asing yang masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, dampak negatif yang kedua, terjadi pembagian kerja dunia negara barat, di mana biasanya negara barat itu banyak yang menjadi investor, sedangkan negara berkembang hanya menjadi pekerja bahkan di negaranya sendiri. Seperti Indonesia, itu banyak sekali investor-investor asing dari Cina, dari Jepang, sedangkan kita sebagai warga negaranya kebanyakan hanya menjadi sebagai pekerjanya. Nah, itu dampak negatif dari globalisasi. Yang ketiga, pilihan barang yang meningkat membuat masyarakat semakin konsumtif. Nah, dengan adanya fasilitas-fasilitas online shop sekarang ini, dengan berbagai pilihan, membuat kita semakin hidup konsumtif. Artinya kita terus-terusan membeli. Dan ini merupakan dampak negatif dari bidang ekonomi adanya globalisasi. Yang keempat, negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing.
Nah, biasanya banyak negara-negara maju seperti Jepang, Amerika itu menanamkan modalnya, menginvestasikan ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Lalu dampak positifnya, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Nah, jadi untungnya globalisasi itu negara itu bisa menghidupi kebutuhan rakyatnya. Jadi dengan adanya perdagangan internasional semakin mudah. Dengan adanya ekspor impor, kebutuhan kita bisa tercukupi seperti adanya impor beras, impor daging dan buah-buahan. Lalu yang kedua, transfer teknologi produksi dari negara maju. Nah, dalam hal ini kita bisa mendapatkan teknologi-teknologi dalam produksi, terutama bagi negara-negara maju. Misalnya negara Jepang yang memiliki alat teknologi produksi yang sangat canggih. Nah, kita bisa mendapatkan itu dengan adanya dampak dari globalisasi ini. Lalu yang ketiga, memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Nah, dengan adanya globalisasi itu bisa membuat produksi-produksi dalam negeri, misalnya seperti kerajinan batik, itu bisa dikenal di masyarakat luar negeri. Lalu yang keempat, menambah sumber devisa negara. Nah, jadi adanya globalisasi ini juga memberikan keuntungan bagi negara kita, yaitu menambah sumber pendapatan negara. Nah, itu tadi beberapa dampak globalisasi dalam bidang ekonomi, baik itu dampak negatif dan dampak positif. Bisa dipahami ya? Sekarang coba perhatikan lagi fenomena globalisasi berikut ini. Batik. Dulunya pakaian ini hanya dipakai pada saat acara-acara formal. Yang pakai pun kebanyakan para orang tua. Hingga suatu hari kain ini diklaim oleh negara tetangga, kelabakanlah kita. Hingga pada 2008, pemerintah mendaftarkan batik ke dalam deretan representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO. Dan semenjak itu, setiap tanggal 2 Oktober di Indonesia diperingati sebagai Hari Batik. Dan semenjak itu pula, masyarakat Indonesia semakin peduli dengan keberadaan batik. Batik dipakai bukan lagi hanya pada setiap acara formal, tetapi juga didesain untuk kegiatan santai dan cocok dipakai oleh segala usia. Globalisasi pula yang berperan hingga budaya kita ini dikenal serta diminati oleh asing. Bahkan tidak jarang dikenakan oleh para public figure. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya. Nah, dampak positifnya yang pertama, budaya lokal mulai dikenal dunia. Nah, jadi dengan adanya globalisasi ini, kebudayaan-kebudayaan kita itu bisa dikenal di masyarakat dunia, misalnya seperti batik tadi. Nah, dengan adanya globalisasi, batik bisa mendunia, bisa digunakan oleh orang-orang penting di luar negeri. Lalu yang kedua, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. Jadi dengan adanya globalisasi, kita bisa mengenal budaya-budaya dari luar negeri. Baik, seperti misalnya kita yang lebih mengenal budaya-budaya asing melalui film barat misalnya. Nah, ataupun dari budaya-budaya Korea yang ada di drama-drama misalnya. Nah, itu merupakan dampak globalisasi dalam bidang sosial budaya. Lalu yang ketiga, kehidupan masyarakat akan semakin maju. Nah, jadi globalisasi ini bisa membuat kehidupan masyarakat kita itu semakin maju dan berkembang. Karena peralatan kehidupan itu semakin canggih, maka memudahkan kita dalam melakukan berbagai hal. Dan tentu kehidupan kita pun akan semakin maju pula dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari adanya globalisasi dalam bidang sosial budaya ini, yang pertama adalah culture shock.
yang mana diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau individu mengalami kebingungan dan kekhawatiran yang berlebih ketika berada di lingkungan budaya yang baru. Nah, di sini culture shock ini adalah suatu keadaan yang sering terjadi di masyarakat kita, terutama bagi orang-orang yang menghadapi suatu fenomena atau lingkungan yang baru dalam hidupnya. Lalu yang kedua ada culture lag, ataupun disebut juga dengan namanya ketimpangan budaya. Ketimpangan budaya ini artinya ada ketidaksesuaian unsur-unsur dalam budaya. Nah, misalnya saja dalam dunia transportasi, di mana adanya alat transportasi bus misalnya di daerah ibu kota itu dibuat dengan tujuan untuk menghindari kemacetan agar tidak banyak orang-orang menggunakan mobil pribadi. Namun kenyataannya malah adanya transportasi bus ini malah mengundang kemacetan karena banyak bus-bus yang antri ataupun yang lewat jalur tidak sesuai tempatnya. Nah, di sini merupakan terjadi yang namanya ketimpangan budaya. Lalu yang ketiga adalah etnosentrisme, yaitu sikap memandang budayanya lebih baik. Nah, dampak negatif dari globalisasi ini di mana dengan adanya globalisasi muncul sikap atau sifat bangga terhadap budaya sendiri, bahkan dengan bangganya tersebut bisa merendahkan budaya-budaya lain. Inilah dampak negatif atau jeleknya dari adanya globalisasi dalam bidang sosial budaya. Baiklah, itu tadi beberapa dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya. Sekarang coba perhatikan lagi fenomena berikut ini. Globalisasi terwujud karena adanya kesepakatan atau hubungan kerjasama antar negara. Bahkan beberapa negara telah bergabung dan membentuk organisasi yang secara khusus bertujuan menghadapi pengaruh globalisasi. Masuknya investor dan perusahaan asing tentu akan mempengaruhi iklim politik Indonesia. Dominasi hubungan ekonomi negara asing dan perusahaan besar yang masuk di Indonesia mempengaruhi kekuatan pemerintah. Akibatnya, kebijakan negara sering kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan lebih mementingkan kepentingan bisnis. Nah, dari beberapa fenomena globalisasi tersebut, bisa kita lihat ada beberapa dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang politik. Dampak positif yang pertama adalah mendorong pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Jadi dengan adanya globalisasi ini, hubungan antar negara di dunia internasional itu akan semakin baik, terutama dalam bidang diplomatik. Yang ketiga, meningkatnya dukungan atau partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Jadi dengan adanya globalisasi ini, kita negara-negara yang berkembang maupun negara maju sama-sama berperan untuk menciptakan suatu perdamaian dunia. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Nah, negara kita, negara Indonesia sebagai negara berkembang itu biasanya memiliki kelemahan, yaitu hanya mengikuti keinginan negara-negara maju tanpa kita membuat keputusan sendiri, karena negara maju itu biasanya lebih superior, lebih kuat. Lalu yang kedua, kesepakatan yang telah disepakati internasional sering tidak sesuai dengan ideologi negara berkembang. Jadi biasanya kesepakatan dalam internasional itu tidak sesuai dengan ideologi-ideologi dalam negara kita, di mana
ideologi negara kita itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, konflik antar negara terkait kepentingan politik. Nah, dengan adanya berbagai kepentingan politik dalam setiap negara, yang biasanya kepentingan politiknya itu berbeda-beda, itu dapat menimbulkan konflik antar negara tersebut. Nah, itu tadi mengenai dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang politik. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang dampak-dampak negatif maupun positif dari adanya globalisasi di dalam masyarakat. Bisa dipahami ya semuanya? Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini, yang mana materi ini merupakan materi terakhir di bab 2 tentang globalisasi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.